Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di REST API menggunakan Lumen. Pada bagian yang ke-19 kita akan belajar melakukan login user. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah melakukan proses register di mana kita berhasil mengisi data ke dalam database dengan cara seperti ini. Ada email, ada password, ada level, ada API token, ada status dan seterusnya. Kita akan rubah API token ini ketika proses dilakukan login. Kita ke VS Code-nya, kita akan ubah di dalam login ini. Kita akan hapus. Kemudian di dalam sini kita akan menggunakan request. Kemudian di dalam sini $request. Kemudian kita akan ubah juga di dalam web PHP ini. Kita akan ganti ini dengan post. Kemudian kita Ctrl S. Kita kembali lagi ke dalam login controller ini. Kita akan buat variabel email. Kemudian kita isi dengan $request, kemudian input kita isi dengan petik-petik email. Jadi ini email ini akan sama dengan form atau yang ada di dalam Postman. Kemudian berikutnya adalah password sama dengan $request, kemudian kita isi dengan input, ini sama kita buat dengan password. Kemudian setelah ini kita akan buat sebuah variabel user sama dengan di dalam sini kita akan gunakan modelnya yaitu user, kemudian kita gunakan where, kita akan cari where, kemudian kolomnya adalah email sama dengan variabel email ini. Jadi ini kolom dari database. Kolom dari database itu ini email. Kemudian sama dengan variabel yang ada dalam sini yaitu $email. Kemudian kita panggil metodenya dari objeknya yaitu first. First ini mengambil satu data yang sama dengan email. Jadi kalau ketemu email yang sama dia akan ambil satu baris. Jadi ambil baris data ini. Misalnya smkrevit@gmail dia akan ambil satu baris, password, pelanggan, dan seterusnya. Kemudian kita sudah dapatkan ini satu data. Kemudian di dalam sini kita akan buat if yang pertama kita akan uji yaitu $ yang dihasilkan oleh ini $user. Karena dia akan ambil email yaitu kita akan buat password. Kolomnya yaitu kolom password. Ini sama dengan 3 kali. Dengan variabel yang ada di dalam sini yaitu $password. Jadi dia akan cek apakah satu baris yang didapat ini kan mengandung kolom password. Apakah passwordnya itu sama dengan yang ada di dalam ini dengan password yang dikirimkan. Nah, jika iya, maka kita akan buat variabel token. Kita isi menggunakan string random. Nah, string random ini kita ambil sebanyak 40 seperti ini. Kemudian kalau ini error, kita akan tambahkan di dalam sini. Kita akan copy, kita paste di bawah sini yaitu support. Kemudian di dalam sini kita isi dengan str seperti ini. Nah, ini errornya sudah hilang. Berikutnya kita sudah mengenerate sebuah string kemudian ditaruh dalam variabel token ini. Kemudian kita akan lakukan proses update yaitu kita akan panggil user ini. Kemudian kita isi dengan update ini. Yang kita akan update kita akan gunakan seperti ini. Kita akan ambil kolomnya yaitu sama dengan di dalam sini API underscore token. Berarti di dalam sini kita kasih petik-petik API underscore token. Kemudian isinya adalah variabel token. Kita akan ambil string yang sudah di random dalam variabel. Berarti kita ambil dalam sini yaitu $token. Nah, ini kita sudah lakukan proses update. Kemudian di dalam sini kita kasih titik koma.
kita tampilkan return, kemudian respon, kemudian kita kasih JSON. Dalam sini kita kasih titik koma. Ini kita langsung saja pakai kurung seperti ini. Kita tulis pesan, kita isi di dalam sini, yaitu login berhasil. Kemudian kita ambil lagi kolomnya, yaitu token. Kita kirimkan ini $token. Kemudian kita ambil juga $data. Data kita isi dengan panah ini $user seperti ini. Kita sudah dapatkan ini. Kalau dia berhasil, dia akan mengirimkan JSON dalam bentuk seperti ini. Pesan login berhasil, tokennya tambahkan token, data usernya user seperti ini. Kemudian kalau dia gagal ini, jadi kalau password ini tidak sama dengan ini, berarti kita pasang di dalam sini else ini kita copy, Ctrl C, kita paste di dalam sini. Yang pertama login kita isi dengan gagal, token ini kita akan hapus. Kemudian datanya kita isi dengan data kosong seperti ini. Kita Ctrl S. Jadi kita sudah dapat ini. Kemudian kita akan lakukan tes di dalam postman-nya. Ini di dalam postman. Ini kita ada email, ada password. Emailnya email@gmail.com, passwordnya password. Kemudian metode dalam sini post. Kita cek juga di dalam database-nya ini email@gmail ada. Passwordnya password. Kemudian ini tokennya 123456. Kita akan lakukan send. Nah ini pesan login berhasil, tokennya ini yang di generate. Kemudian API token, jadi ini sama dengan di dalam sini. Kemudian kita lihat ke dalam database dari dalam sini, kita refresh. Nah ini, jadi setiap kali dia melakukan login dan berhasil, dia akan selalu mengenerate token. Kita akan coba sekali lagi dengan token awalnya ini berakhiran XX, kita send lagi. Nah ini dia berubah. Jadi setiap kali dia berhasil melakukan login, dia akan selalu mengenerate token baru. Nah token baru itu generate dari mana? Dari string random ini. Jadi ini setiap kali ini dia login berhasil, dia akan melakukan string random. Jadi ini fungsi yang sudah disediakan oleh Lumen untuk melakukan random, mengacak string kemudian disimpan di dalam variabel token. Nah token ini digunakan untuk mengupdate API dari tokennya. Jadi itu cara kerjanya. Jadi ketika dia berhasil melakukan login, maka dia akan mengenerate sebuah token, kemudian mengupdate dari token yang ada di dalam database. Nah itu yang paling penting yang harus diperhatikan, yaitu proses generate token. Nah dalam sini kemudian token itu dilakukan update. Itu materi untuk login. Materi kali ini kita mengecek kalau ininya misalnya passwordnya salah, ya kita di dalam sini akan tampil login gagal, datanya kosong. Ini kalau kita gagal melakukan login, jadi kita cek dalam sini menggunakan email ini. Kalau dia sukses, dia akan generate sebuah token yang baru. Itu saja materi tentang login. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.